Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat dan semangat ya? Terutama untuk kelas 10 IPA atau 10 MIA, hari ini kita akan belajar matematika peminatan. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang bentuk akar dan eksponen, ya, bentuk akar dan eksponen. Berikut Bapak akan sampaikan materinya. Silahkan kalian mempersiapkan LKPD yang sudah dibagikan sambil menyimak video materi pembelajaran ini sampai selesai. Baik, berikut ini adalah materi bilangan berpangkat atau yang disebut dengan eksponen ya, bilangan eksponen. Tadi sudah Bapak sampaikan juga di awal. Bilangan berpangkat itu sama dengan bilangan eksponen dan bentuk akar ya untuk kelas 10 SMA. Tujuan belajar kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari bentuk akar yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari bilangan berpangkat pecahan, kemudian mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, dan yang terakhir, kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan untuk bentuk akar. Jadi ada 4 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, bentuk akar dulu ya. Kita akan lihat bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan ya. Kita akan mempelajari bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya kita akan lihat bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau A dibagi B. Ini bilangan rasional. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Itulah bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat, bilangan 0, dan pecahan. Contoh bilangan rasional adalah 5, itu bilangan rasional, min 5, ya, min 1/2, ya, 0,3, ya, 0, 3, 3/4, dan 5/9. Ini bilangan rasional, ya, ini bilangan bulat-bulat semuanya ya. Ada min 5, min 1/2, ada 0, ada 3, ada 3/4, dan 5/9. Itu adalah contoh bilangan rasional. Kemudian sebaliknya, bilangan irasional, atau artinya bilangan yang tidak rasional, adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Ya, syaratnya B tidak sama dengan 0, itu tidak bisa dinyatakan, maka disebut bilangan rasional. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Contoh bilangan irasional. Nah, contoh bilangan irasional adalah bilangan-bilangan tersebut jika dihitung dengan kalkulator merupakan desimal yang tak henti atau bukan desimal yang berulang. Nah, jadi misalnya begini. Kamu pencet di kalkulator itu akar 2. Maka hasilnya 1,414213562. Jadi sampai digit kalkulator di dalam kalkulator itu penuh. Maka itu disebut bilangan irasional. Selanjutnya, gabungan antara bilangan rasional dan irasional disebut bilangan real. Jadi bilangan irasional dan bilangan rasional kalau digabung disebut bilangan real ya. Tadi sudah tahu ya contoh dari bilangan irasional. Misalnya akar 2 tadi ya. Baik, selanjutnya bentuk akar. Nah, ini yang sering yang akan kita bahas yang utama, bentuk akar. Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang tadi contoh bilangan irasional adalah akar 2 dan akar 5.
berbentuk seperti itu, nah ini disebut bentuk akar. Jadi bentuk akar ya seperti ini. Dari SMP pun kalian sudah tahu, ini adalah bentuk akar. Ya. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain? Misalnya akar berapa? Akar 9, akar 10, ya, akar 2, ya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Contoh, akar 9 adalah 3. Nah, itu yang disebut dengan bilangan disebut dengan bentuk akar karena hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan dengan salah satu akar yang memenuhi definisi akar A kuadrat sama dengan A jika A lebih besar sama dengan 0 dan minus A jika A kurang dari 0. Ya, bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian dua buah akar. Nanti kita akan lihat contohnya lagi supaya lebih jelas. Yang jelas kalian bisa catat ini ya sambil di pause, ini videonya di pause, lalu kalian bisa catat ini di buku catatan kalian. Selanjutnya, nah ini contohnya ya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini dari penjelasan yang panjang-panjang tadi, ternyata bentuk akar itu seperti ini. Misalnya akar 75, disuruh menyederhanakan. Jawabnya, akar 75 sama dengan akar 25 kali 3. Dipecah ya, 75 itu hasil dari 25 kali 3. Lalu, bisa dipecah menjadi akar 25 dikali akar 3. Seharusnya di sini panjang ya, akarnya agak panjang di sini sampai menutup ke atas 3 ini. Jadi akar 25 dikali dengan akar 3. Akar 25 berapa? Akar 25 seperti kita tahu hasilnya 5. Kemudian akar 3 tetap di sini akar 3. Tidak bisa disederhanakan lagi. Karena akar 3 ini nanti bilangannya irasional ya. Seperti di kalkulator panjang begitu ya, tidak berhenti-berhenti. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengubah. Nah, ini pembahasan yang kedua atau tujuan dari tujuan tadi, kita akan mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan atau sebaliknya. Jadi tadi ada bentuk akar lalu kita ubah ke pangkat pecahan. Lalu nanti kita bisa ubah juga dari pangkat pecahan, kita ubah ke bentuk akar. Nah, bentuk akar A, seperti akar 75 tadi, dengan A bilangan bulat, tidak negatif, disebut bentuk akar kuadrat, dengan syarat tidak ada bilangan yang hasil kuadratnya sama dengan A. Oleh karena itu, akar 2, akar 3, akar 5, akar 10, akar 15, dan akar 19 merupakan bentuk akar kuadrat. Untuk selanjutnya, bentuk akarnya menjadi n akar pangkat A pangkat m. Ya, akar pangkat m akar pangkat n A pangkat m, atau dapat ditulis A pangkat m per n. Jadi bentuk akar dirubah jadi bentuk pangkat seperti ini. Kalau ada bentuk n akar A pangkat m, dapat ditulis menjadi A pangkat m per n, atau dibaca A pangkat m per n. Nah ini. Bentuk A pangkat m per n disebut bentuk pangkat pecahan. Yang ini pangkat pecahan, m per n, yang ini bentuk akar. Ini masih bentuk akar, kita rubah menjadi bentuk pecahan menjadi seperti ini. Ini artinya sama, antara yang merah yang ini dengan merah yang ini sama artinya, hanya saja beda bentuknya saja. Ya, meskipun dia bentuk akar, yang ini pangkat, tetapi hasilnya sama. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya ya. Mari kita lihat contoh. Ubahlah menjadi bentuk pangkat. Nah, ini. Akar pangkat 7 dari 64. Ya. Akar pangkat 7 dari 64. Kita jawabnya gimana cara merubahnya bentuk akar menjadi pangkat pecahan?
Caranya, seperti yang sudah kita ketahui tadi, akar pangkat 7 dari 64. 64 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Coba kalian buktikan sendiri 2 pangkat 6 itu 64 betul atau tidak? Caranya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. Nah, itu hasilnya akan 64. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Maka kalau sudah bentuknya seperti ini, bisa dirubah menjadi pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 6 per 7. Ya, 2 pangkat 6 per 7. Nah, yang di luar itu taruh di bawah. Kemudian yang pangkat yang di dalamnya ini taruh di atas seperti ini. Akar 2, 6, yang dekat dengan 2, 6 di atas, kemudian per 7. Nah, gitu. Oke, ini contohnya. Kemudian selanjutnya, kita akan bahas tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Ya. Ini materi yang ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan dari bentuk akarnya. Nah, ini pengurangan dan penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan, ya, dapat dilakukan jika memiliki suku-suku yang sejenis. Ya, suku-suku yang sejenis, contohnya ini ya, yang A. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Sukunya itu yang mana? Sukunya yang belakang. Jadi sukunya yang belakang. Kalau suku yang belakang ini sejenis, sama-sama sejenis, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau tidak sejenis, dia tidak bisa dikurangkan. Ya, tidak boleh. Misalnya di sini 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Nah, itu tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Maka yang sejenislah yang bisa dikurangkan. Jadi 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, itu jawabannya berapa? Kita lihat cara menjawabnya seperti ini. Nah, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Karena sukunya sama-sama 2, maka yang di depannya ini bisa langsung dijumlahkan. 3 ditambah 2, 2 ditambah 3. 2 ditambah 3, kemudian akar 2-nya digabung menjadi 1. 3 tambah 2 dapatnya 5, kemudian akar 2-nya ngikut di belakang. Karena sukunya sejenis. Ya. Berarti 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 hasilnya adalah 5 akar 2. Nah, yang menjadi tugas kalian ini adalah menjawab pertanyaan yang B, C, dan D. Ya. Silakan kalian screenshot atau kalian foto atau kalian catat ini. Kalian sederhanakan atau jumlahkan suku-sukunya ini ya. 4 akar 3 dikurang 2 akar 3 itu berapa hasilnya? Kemudian 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurang 4 akar 5 hasilnya berapa? Lalu ini juga ya, 4 akar 7 dikurang 3 akar 7 ditambah 2 akar 7 di dalamnya ini. Nah, ini nanti kalian kerjakan di rumah dan ditulis di buku catatan kalian yang ada LKPD-nya. Jadi tugas kalian 3 soal ya, dari soal B, soal C, dan soal D. Nah, silakan kalian jawab B, C, D-nya ini nanti tulis di buku LKPD-nya ya, bersama dengan ringkasan LKPD yang sudah dibagikan. Nah, untuk kelas 10, kesimpulannya untuk hari ini, untuk penjumlahan penjumlahan bentuk akar. Nah, jika A dan C sama dengan rasional dan B lebih besar sama dengan 0, maka berlaku A akar B ditambah C akar B, ya ini sukunya sama-sama suku akar B, maka A dapat ditambahkan dengan C, lalu akar B, diringkas seperti itu. Demikian juga kalau A akar B dikurang C akar B, ya dengan suku yang sama, sama-sama akar B sukunya ini,
maka dapat dijumlahkan atau dikurangkan A dikurang C, lalu akar B, seperti itu. Dengan catatan ini, ya, dengan catatan A kemudian C itu adalah rasional, bilangan rasional, dan B, yang bagian B ini akar B, adalah lebih besar atau sama dengan 0. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Ya, sekian untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya yang nomor B, C, dan D. Soalnya yang ini ya. Soalnya yang ini silahkan kalian screenshot atau kalian tulis. Untuk soal B, C, dan D silahkan kalian kerjakan di buku. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 MIA. Selamat pagi.